Hai semuanya, selamat datang di channel Gerbang Malam. Gak usah basa-basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kamu tahu Gunung Fuji kan? Gunung paling indah di Jepang yang dikelilingi awan putih kayak di mimpi. Orang datang ke sana buat lihat matahari terbit. Mereka menyebutnya Goraiko, yaitu cahaya suci dari langit. Tapi nggak semua orang yang ke sana bisa pulang dengan selamat. Gunung ini punya 10 pos pendakian. Semakin tinggi kamu naik, udaranya makin tipis dan kabut bisa datang tiba-tiba menutup semua arah. Di atas sana, gak ada sinyal, gak ada suara, cuma detak jantung dan napasmu sendiri. Beberapa pendaki pernah hilang di jalur itu. Sebagian ditemukan beku di antara batu, tapi ada juga yang katanya masih berjalan di antara kabut memanggil nama teman-temannya, padahal mereka udah lama meninggal. Tahun 1998, 5 mahasiswa dari Tokyo mutusin buat naik Gunung Fuji lewat jalur utara. Namanya Ryo, Takumi, Hana, Jun, dan Saki si fotografer. Mereka cuma mau ngelakuin hal gila sebelum lulus kuliah. Naik sore, nginap di pos ketiga, terus lanjut ke puncak pas subuh. Sesimpel itu. Tapi hari itu, kabut datang lebih cepat dari biasanya. Langit tiba-tiba hitam, udara turun sampai menusuk tulang, kompas mereka muter sendiri, kayak kehilangan arah. Dari balik kabut, mereka lihat ada bangunan besar. Ryo bilang, itu pasti pos 4. Tapi waktu mereka makin dekat, kelihatan papan berkarat di depannya dengan tulisan yang samar, tapi masih bisa kebaca. Rumah Sakit Umum Gunung Fuji. Rumah sakit di tengah gunung, Hana ngomong pelan. Tapi Ryo dengan ketawa balas, itu mungkin pusat medis darurat. Tapi Saki terus motret dari jauh. Dia bilang lampunya masih menyala, padahal nggak ada siapapun di sana. Cuman kabut dan suara roda ranjang berderit dari kejauhan. Bangunannya berdiri di lereng sepi, pintu gesernya kebuka separuh, lampunya redup tapi masih nyala. Begitu mereka masuk, udara langsung berubah. Dingin, tapi bukan dingin karena ketinggian. Dingin yang beda, kayak ruangan yang nggak pengen ada orang di dalamnya. Di lobi, ada meja resepsionis, kursi tunggu, dan beberapa file pasien berserakan di lantai. Semua kelihatan kayak orang-orang di sana pergi terburu-buru. Takumi mengarahkan senter ke tangga, dan yang mereka lihat ada bekas lumpur baru di anak tangganya. Ada orang teriak Ryo, tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba, suara roda ranjang itu kedengaran lagi, deket banget, srek, srek. Tapi waktu disorot, lorongnya kosong, hanya ranjang-ranjang tua dengan lekukan bantal, seolah baru aja ditiduri seseorang. Saki terus memotret dengan kamera analog. Setiap kali flash menyala, mereka kayak ngeliat bayangan pasien di balik tirai. Hana ngerasa ada yang lewat di belakangnya. Dia nengok, kosong. Tapi pas dia lihat ke arah jendela kaca, pantulannya nggak sama. Wajahnya pucat, dan di belakang pantulan itu ada sosok pakai masker bedah berdiri diam. Lampu di atas kepala mereka mulai kedap-kedip. 1, 2, dan mati semua. Tinggal satu lorong terakhir. Lampunya berkedip pelan. Dari ruangan X-ray terdengar suara napas berat. Ryo maju pelan. Siapa di sana katanya. Tapi lagi-lagi nggak ada jawaban. Cuma napas yang makin cepat dan makin dekat. Pintu mendadak kebuka. Tapi di baliknya bukan luar ruangan, melainkan ruang pasien lain yang sama persis. Bangunan itu berubah setiap kali mereka coba keluar. 2 hari kemudian, tim penyelamat menemukan mereka di jalur berbeda 5 km dari rute seharusnya. Saki demam tinggi, Ryo nggak bisa ngomong. Mereka bersumpah sempat berlindung di rumah sakit besar yang lampunya masih nyala. Tapi waktu polisi ke lokasi itu, cuma hutan kosong dan bekas tanah longsor. Beberapa bulan kemudian, film kamera Sakis akhirnya dicuci. Hampir semua foto hasilnya putih total, kecuali satu foto yang menunjukkan ruang pasien dengan jendela terbuka. Dan dari luar jendela, ada kabut tebal. Dan kalau diperbesar, di balik kabut itu, ada bangunan yang sama yang lampunya masih nyala. Dan di jendela paling atas, ada sosok yang berdiri pakai masker bedah. Rumah sakit itu nggak pernah tercatat di arsip manapun, tapi sampai hari ini masih ada pendaki yang melapor melihat cahaya kuning di tengah kabut Gunung Fuji. Dan mereka semua bilang hal yang sama. Mereka pikir itu pos peristirahatan, tapi waktu mereka dekati, ada papan yang tertulis Rumah Sakit Umum Gunung Fuji.
Sekian cerita hari ini, ikuti terus channel Gerbang Malam karena masih ada cerita serem yang menunggu untuk diceritakan.